Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam Renungan Agape Kairos Ministry. Ada yang bertanya kepada saya seperti ini, Pak Yogi, apakah iblis bisa menyerang keluarga Kristen? Saya mau katakan bisa. Kalau tidak ada fondasi kekristenan itu yang kuat. Artinya kekristenan itu hanya simbol. Mohon maaf, Kristen di KTP aja. Kristen yang nggak pernah ke gereja. Kristen yang nggak pernah menyembah Tuhan, berdoa. Apalagi membaca firman Tuhan. Ini mudah sekali diserang iblis. Karena itu celah empuk untuk iblis masuk ke ranah anak-anak Tuhan. Kemarin saya berbicara tentang anak yang terlantar, yang disia-siakan oleh kedua orang tuanya karena kesibukan. Dan anaknya tidak pernah dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak pernah diajak di dalam ibadah, berdoa, menyembah Tuhan. Karena kosong ada celah, maka itu sasaran empuk untuk iblis masuk. Kalau engkau selalu dalam hadirat Tuhan, selalu ada dalam kekuatan dan perlindungan Tuhan, saya percaya 100% tidak mudah diserang oleh iblis. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Itu berlaku untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam perlindungan Tuhan, yang mengikuti jalan-jalannya Tuhan, maka dia mempunyai otoritas untuk mengalahkan iblis. Kalau kita kekristenan hanya simbol aja, kita nggak punya otoritas. Dari mana dasarnya? Berdoa enggak, ke gereja enggak, baca firman Tuhan juga enggak. Bertanya, apa kepercayaan? Saya Kristen. Ya, tapi kita nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman Tuhan. Kalau kita kuat sekali lagi dalam Tuhan, tidak akan mudah diserang. Rambut seutas di kepala kita nggak akan dibiarkan gugur tanpa seizin daripada Dia, Tuhan. Artinya, sekecil apapun Tuhan perhatikan, lindungi kita. Kalau engkau kuat di dalam Tuhan, engkau nggak akan diserang. Apalagi diguna-guna, apalagi disantet, nggak akan ada perlindungan Tuhan. Kenapa anak Tuhan bisa diserang? Karena ada celah. Celahnya di mana? Tidak kuat di dalam Tuhan. Tidak mempunyai fondasi kekristenan yang kuat. Oleh sebab itu sasaran empuk iblis untuk masuk ke ranah itu. Firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 43 sampai 44 mengatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apakah ia berkata dusta? Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini bicara tentang iblis, bapa segala dusta. Iblis itu penipu, pembohong, pembinasakan, bapa dari segala dusta. Firman Tuhan katakan. Ya, makanya itu kita, fondasi ini harus kuat. Kalau kita kuat, tidak akan dibiarkan segala sesuatu apapun iblis masuk ke dalam kehidupan rumah tangga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat ke-7 mengatakan seperti ini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduklah kepada Allah. Dalam arti tunduk kepada Allah, taati firman-Nya, taati perintahnya, lakukan yang baik,
di mata Tuhan. Tidak mengikuti hal-hal dari dunia ini. Kalau kita ada di dalam track dan koridornya Tuhan, kembali saya jamin 100%. Rumah-rumah tangga Kristen dan kita pribadi tidak akan diserang oleh iblis. Iblis mendakwa kita. Iblis selalu mengintimidasi kita oleh karena ada celah dan dosa. Tuhan Yesus memberkati.